Haleluya, terima kasih. Bapa di surga, kami mau, haleluya, menjangkau Engkau dan alami penerobosan seterusnya. Kami tidak mau lagi Bapa bersifat jasmania. Pengalaman Tuhan hanya dalam jasmani sahaja. Kami tidak mau mengalami Tuhan setakat di tahap jiwa sahaja. Bapa, kami perlukan penerobosan supaya kami alami Engkau, bukan setakat dipimpin oleh roh, tapi hidup dalam roh. Kami perlukan penerobosan Tuhan, haleluya, dalam kehidupan dalam roh. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus nyatakan dirimu kepada kami di sini Tuhan. Nyatakan kemuliaan Engkau dalam nama Yesus Kristus. They will break through, Lord, from revival to restoration, and not just stop at restoration alone, but break through, Father, further. Itu adalah alami penerobosan seterusnya, bukan setakat alami kebangkitan rohani yang seterusnya Bapa, restorasi. Tetapi Tuhan, kami mau adanya penerobosan yang dahsyat, terutama dalam hal reformasi. Reformasi bermaksudnya pembaharuan. Barulah kami boleh melihat kebangkitan rohani dalam tahap yang matang, yaitu transformasi. Haleluya. Berikan kami pemahaman Tuhan, dan berikan kami surga terbuka dalam nama Yesus. Terus duduk di sebelah kanan takhta Bapa di surga, haleluya, untuk mendengar sabda langsung daripada takhta Bapa kami di surga, bukan daripada second party, third party, tapi langsung daripada Engkau, pengenalan yang langsung dengan Engkau, supaya kami mendengar suara-Mu ya Tuhan Bapa, suara pribadi Tuhan, haleluya. Dan kami berdoa suara Tuhan itulah yang akan membawa kerelaan untuk reformasi. Nah, seterusnya pekerjaan Roh Kudus membawa transformasi. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini. Sertai umat-Mu, berbicaralah. Dan kami di sini siap untuk mendengar dan juga meresponi. Dalam nama Yesus kami yang percaya, kami yang rela, kami yang sudi katakan bersama. Amin. 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 Minta whiteboard please. Haleluya. Dan minta saya punya stand dulu. Oke. Boleh. Yang dikasih dalam Tuhan, roh kebangkitan rohani sedang melanda bangsa-bangsa. Revival, apakah itu revival? Kesadaran, kerinduan untuk Tuhan. Oke. Kemudian akan disusuli restorasi, kesembuhan, pelepasan, mujizat. Yang dikasih dalam Tuhan, kita berada di sini pada saat ini. Tetapi jikalau kita tidak ada penerobosan ke arah reformasi, yang dikasih dalam Tuhan, jaminannya adalah kita akan kembali ke kehidupan yang mati. Ini yang terjadi berabad-abad dalam kebangkitan rohani. Kita sering-sering revival, restorasi, revival, rasa feeling down dalam pasir gurun, padang pasir. Akhirnya kita kembali kepada keadaan mati. Kita perlukan penerobosan di arah reformasi. Apakah itu reformasi? Reformasi dalam bahasa Inggris maksudnya It's English in bahasa pembaharuan.
Reformation, pembaharuan. Dan ini berbicara mengenai dasar kehidupan seorang Kristen. Saya bagi contoh. Kenapa seseorang boleh bermula kehidupan Kristennya dengan kesadaran dan kerinduan untuk Tuhan, baca firman, sayang Tuhan, mau melayani Tuhan, yang mau bangkit dalam nama Yesus Kristus dengan hati yang gairah, ada ini kerinduan yang semarak di sini. Sebab itu apa yang seterusnya, kerinduan itu, kesadaran itu, dan don't forget yang paling penting, penginsafan dosa. Ini semua adalah kriteria revival. Maksudnya saya yang menjadi penegasan di hadapan hadirat Tuhan dan dalam kekudusannya. Tidak lagi dia yang salah, bukan lagi dia yang menyakiti hati saya. Jadi kalau kita benar-benar alami kebangkitan rohani yang sejati, saya menjadi penegasan di hadirat Tuhan. Yesaya 6, Tuhan bilang apa? Apakah yang di dalam kekudusan Tuhan, Yesaya meresponi bagaimana? Jika kita baca Yesaya bab 1 sampai bab 5, Yesaya seorang nabi sering-sering berbicara sabda Tuhan, bangsa-bangsa dengar sabda Tuhan. Tuhan akan hakim kamu, hukum kamu, kamu berdosa, kamu bertobat. Tapi pada saat Yesaya 6 terjadi, Yesaya berhenti bernubuat menentang bangsa-bangsa dan orang lain dan mulai melihat dirinya dalam kekudusan Allah, dalam kekudusan Elohim. Tidak ada masalah lagi untuk menuduh orang lain karena si dialah saya tidak mampu bangkit. Karena si anulah hati saya sakit, saya tidak mau pisah bayang. Karena pastor Abi itu kasar, saya tidak mampu bangkit karena pastor balik-balik kasih tekan sia. So ini perlu berhenti karena dalam hadirat Tuhan hanya kita, saya, aku menjadi penegasan yang Tuhan perlu kendalikan. Yang dikasih dalam Tuhan, it's about us, a personal relationship, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya bangkit? Karena Tuhan. Kenapa saya melayani? Karena Tuhan. Kenapa saya ada di sini? Karena Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah waktu revival. Bermulanya kesadaran, kehausan, dan ia juga termasuk dalam kehausan untuk Tuhan. Masa dan waktu tidak lagi dipedulikan. Kayak yang kita inginkan adalah Tuhan, saya sadar saya perlu Tuhan. Haleluya. Dan saya rindukan Tuhan. Kita boleh mendalami firman Tuhan dalam praise and worship. Kita mulai memberi diri untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu adalah kerinduan, passion, zeal. Semua di sini kerinduan. Di sini bermulanya api. Tetapi jika api tidak dijaga, tidak dipelihara, ia boleh mati. So yang dikasih dalam Tuhan, dan paling penting revival perlu adanya penginsafan. Yesaya mengatakan, celakalah siapa? Mentua aku. Celakalah pastor itu. Gak ada. Celakalah. Itu polis tadi. Karena blok pak tadi. Itulah saya pelapor pastor. Ada blok sana. Celaka si polis. Taubat ke mak. Yang celaka Yesaya katakan adalah celakalah aku. Kalau kita masih lagi marah-marah celaka A, B, C, dan E, F, G, kita belum lagi alami kebangkitan rohani yang sejati. Saya dikasih dalam Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, saya sadar bahwa yang perlu berubah adalah saya. Yang perlu ada penerus adalah saya. Yang perlu bangkit adalah saya. That's all in the revival. Oke? So, pada waktu ini apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat? Semua ini dirangkumi. Pengansaan dosa. Oh Tuhan, saya mau berubah. Oke? So, di sini yang disentuh terlebih dahulu adalah kebangkitan rohani, belum lagi sampai kepada klimaksnya jikalau hanya di peringkat jiwa. Dan saya dengar terlalu banyak kali dalam ibadat kesembuhan, pendeta akan menanya si anti, si ibu, si bapak, si anak, adakah kau rasa disembuhkan? Kalau kau rasa disembuhkan, saya jamin bila kamu balik rumah, kamu tidak lagi disembuhkan. Karena ia masih lagi dalam aku rasa jiwa. Jika kita kembali kepada bait Musa, 3 peringkat. 1, 2. Oke, di sini adalah pelantaran 2. Ini tubuh. Oke, lepas itu pelantaran atau latar kudus, jiwa. Dan apa maha kudus, roh.
Siapa yang dipilih untuk melayani Tuhan di tempat Maha Kudus? Imam tinggi, high priest. Kamu tahu gak? Untuk menjadi high priest ini, imam tinggi, dia perlu ada kerelaan untuk mati tuh. Saat dia masuk dalam rong Maha Kudus, ada kemungkinan dia tidak akan kembali. Sebab itulah tanda dan buktinya adalah mereka sering akan ikatkan kakinya dengan tali loceng-loceng. Karena pada saat tidak ada bunyinya kling kling klong klong kling kling klong klong, dia sudah mati. Imam tinggi ini adalah keperluannya adalah dia perlu rela mati. Oke? So di sini bermula dengan aku jiwa, revival jiwa. Karena ia perlu bermula dengan jiwa, kerinduan, penginsapan semua di jiwa. Siapa yang diinsafkan dalam jasmani? Tidak ada sesiapa yang diinsafkan secara jasmani, dalam jiwa terlebih dahulu. Tuhan belum tangkap jiwa dulu. Oke? Seterusnya adalah kesembuhan, pelepasan, mujizat di mana nih? Jasmani. Luaran sudah. Kebanyakan penyakit adalah karena sakit jiwa. Karena jiwa ada masalah, luka hati, ketidakmaafan. Oke? Itu mengakibatkan insomnia. Insomnia itu bagian tubuh tidak bisa tidur bahkan. Betul kan tidak? Jadi kebanyakan penyakit adalah karena jiwa. Oke? Kecenderungan sampai jadi gila. Jiwa. Oke? So di sini, saya seterusnya susulan daripada revival adalah restorasi, kesembuhan, pelepasan, mujizat jasmani. Kita belum lagi penerobosan ke Allah yang sebenar, yaitu roh, kehidupan dalam roh. Ya, kita tidak perlu lagi ke apa ini? Pastor, saya sembuh, puji Tuhan. Lepas itu kembali ke sini lagi, saya hilang sudah kesembuhan saya. Dan dia balik lagi kepada apa ini jiwanya, rasa feel itu, dia tidak mau lagi bisa sembahyang. Karena pastor macam mana saya mau sembahyang? Saya belum sembuh. Oke? Alright. So seterusnya sekarang kairos. Tuhan mau membawa reformasi. There must be the further breakthrough. Reformasi. Apa itu reformasi? Maksudnya pembaharuan. Dan ia adalah berkaitan dengan dasar. Contoh, saya begitu contoh. Jika seorang pelacur, dia menjadi Kristen. Dia diinsafkan dosanya. Dia rasakan kasih Tuhan begitu benar. Dan dia mau melayani Tuhan. So, jiwanya dia sudah disentuh kasih Tuhan, betul? Yes. Dia mau mendekati Tuhan, dia mau hidup dalam kekudusan, semua dalam jiwa. Apa yang terjadi seterusnya adalah secara restorasi, dia tidak mau lagi tidur dengan orang. Bajunya daripada seksa menjadi sarung itu pastor. Itu jadi jubah. Terus jadi apa ini baju yang proper lah. Bukan juga macam muslim lah. Tapi dia pandai menutup dia punya aib. Alright. So seterusnya, jika tidak ada reformasi, dia boleh pergi sembahyang, dia boleh tukar baju. Daripada si Kimberly tukar nama. Ada nama Kristen. Nama Kristen tiba-tiba diberikan nama. Bagaimana nama Kristen? Mary. Dia tukar nama Mary. Kalau apa-apa profetis saya tidak tahu apa-apa, kamu sama Tuhan pandai-pandai lah. Jadi Kimberly tukar nama pergi Mary, dia pakai baju sudah beautiful, dan bahasanya tidak lagi maki hamun, bahasanya haleluya, puji Tuhan, amin. Dan tiba-tiba dia diberikan peluang untuk berkhotbah dan memberi perkongsian. Wow, Bible study dia muncul. Tetapi apakah maksudnya tanpa reformasi? Dia tetap kembali pada tempat kerja lamanya. Kau rasa dia akan terus dalam keadaan semua ini? Asalkan dia kembali kepada tempat kerjanya yang lama, asalkan dia kembali kepada lingkungan kawan yang sama, kau rasa dia akan kembali ke pangkal jalanan. Original. Kembali kepada keadaan asalnya. Kau rasa yes or no? Pasti. Bagaimana dia bisa menjadi deacon ke, pastor ke? Bagaimana dia boleh berbicara dalam bahasa roh yang paling mulia di surga seperti di bumi? Bagaimana dia boleh tumpang tangan orang sembuh? Yang dikasih dalam Tuhan, tampaknya reformasi kembali kepada kosong.
Maksudnya apa? Dasar kehidupannya perlu dikendalikan. Dia perlu pilih untuk langsung keluar daripada profesi yang silamnya. She has to do something about it. Reformasi adalah mengenai dengan dasar kehidupan kita. Adakah kita rela untuk bertindak untuk once and for all have that life change, that foundation? Kita melihat dasar kehidupan langsung ubah. Itulah reformasi. Tuhan sudah melihat. Walaupun kita alami berbagai perkara, mungkin ada kesadaran, wow, saya perlukan Tuhan. Mungkin ada kerinduan yang teramat untuk Tuhan, mengejar Tuhan. Ada yang pengisapan dosa sampai mimbar pun ingusnya bukan lagi hijau jadi coklat. Tuhan tidak melihat itu karena ia masih luaran, ia masih dalam pelataran luar. Tuhan sedang menunggu kita di sini, revival yang maksimal, yang matang, yang Tuhan rindukan untuk ledakan Roh Kudus yang dahsyat adalah di sini, tahap di sini, di dalam tahap roh. Kalau kita masih ding dong, ya revival apa kalau masih lagi di tempat pelacuran? Walaupun kau pakai necktie, salah tetap salah. Hello, yes. Dasar kekristenan kita perlu berubah, langsung berubah. Kalau tidak, kita akan kembali kepada kerajaan mati rohani. Kebangkitan rohani akan mati sekali lagi. Dan kita tidak akan siap sampai bila-bila masa Yesus kembali kali kedua. Jadi apa yang si perempuan, si Mary ini perlu lakukan adalah dia perlu langsung membuat satu bertobatan ramai di sini. Mulut is a verbal repentance. Itu tidak membawa apa-apa, perubahan apa-apa dari segi mulut, ya hanya permulaan. Tetapi yang Tuhan lihat-lihat yang mencari-cari Yohanes 4 ayat 23-24, mereka menyembah Tuhan dalam. Kalau kita menyembah dalam roh, mesti ada kebenaran. Paduli kalau namanya sudah married, tapi masih lagi berlepak dengan orang yang salah. Dia masih bekerja di tempat yang sama. Paduli kalau dia bilang haleluya puji Tuhan, walaupun itu matang orang sebut, paduli Tuhan bilang Tuhan tidak mau mengesah apa yang terjadi di bagian ini dan ini. Yang Tuhan tunggu-tunggu adalah di sini. Di sinilah Yohanes Pembaptis diistiharkan kepada bapaknya Zakheus bahwa dia akan dilahirkan. Di sini dia bertemu dengan Gabriel, malaikat pesan, the messenger angel. So yang dikasih dalam Tuhan, jangan terlalu gairah kita berada di sini dan seterusnya pergi ke sini, tanpa pergi ke sini. Di mata orang, Mary tetap Kimberly. Halo? Kepada customer yang lama, siapa Mary? Kimberly mana? Baru saja pas saya sama dia semalam. Jadi yang dikasih dalam Tuhan, it doesn't matter what happens here. It's a progressive walk to heal. Langkah kerinduan kita, semangat kita, doa kita, jangan mulai leka di sini. Kayak it still doesn't mean anything until we reach here. Sini, pembaharuan. Jadi apakah nasihatmu untuk semuanya? Disitulah iblis diberikan kesempatan. Kita memberi ruang kepada iblis untuk musik. Siapa suruh? Kita memberi kesempatan dia. Bukan salah dia selalu tahu. Kita ambil tanggung jawab, take accountability what our action were and still. So yang dikasih dalam Tuhan, kita perlukan reformasi. Kita perlu langsung adanya perubahan, haleluya. Sampailah kita melihat manifestasi Tuhan yang sepenuhnya. That's what we yearn, that's what we long for. Okay? Haleluya. Kita pergi kepada firman Tuhan. Sila tulis dalam notamu, pembaharuan. Gereja perlukan reformasi. Jangan puas hati dengan hanya sedekat revival, and then seterusnya restorasi. Oh, God is not done. Tuhan belum lagi berhenti bekerja. Tuhan masih di tahap permulaan yang dikasih dalam Tuhan. We are halfway through. Kita masih lagi pertengahan jalan, setengah masak. Saya order telur yang sudah bukan half boiled egg, full boiled egg. I want hard boiled egg. Saya minta telur rebus yang sudah keras. Dia punya kuning bukan yang meleleh. Ini sampai setengah jalan kau bagi saya itu telur. Tiba-tiba dia punya kuning keluar meleleh pula. Ini bukan saya order nih. Sebab itu Tuhan marah.
Tuhan bilang, saya order telur rebus penuh. Yang kau bagi saya telur meleleh kenapa? Terus makannya, apa ini wrong order ini? Apakah maksud pembaharuan ataupun reformasi? Kita boleh terima keselamatan, kita boleh disembuhkan, kita boleh dilepaskan, malah alami lawatan Tuhan ataupun kebangkitan rohani. Tetapi jika dasar kehidupan tetap atas dasar yang lama, kita masih lagi belum alami reformasi. Mari kita baca Kolose 2, 20 sampai 23. Kolose 2, 20 sampai 23. Kita tidak boleh benarkan revival ini mati. Seperti mana berabad-abad tahun yang dahulu, iblis berjaya mematikan kebangkitan rohani karena Kristen, wahai para Kristen, terlalu gairah karena mereka hanya di alam jiwa dan jasmani sahaja, belum lagi di alam rohani. Disitulah ledakan Roh Kudus yang dahsyat yang dikasih dalam Tuhan. Disitulah akan terjadinya nubuatan Matius 24 ayat 14. Kebangkitan rohani bukan setakat dalam kitabnya emosi ataupun kitab kehidupan jasmani saja, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Alright, oke. Saya mau baca daripada Berita Baik, penterjemahan daripada Berita Baik bahasa Melayu, Oke. Mungkin kamu baca kamu dulu, oke. David, tolong baca kamu dulu. 2:20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saya baca daripada Berita Baik, Kolose 2:20. Kamu sudah mati bersama-sama Kristus. Ingat, imam tertinggi, dia rela mati sebenarnya, sebab itulah dia boleh pergi ke Ruang Maha Kudus. Adakah kita rela mematikan kita punya kedagingan hidup yang lama? Adakah kita rela langsung mematikan segala kehidupan yang berkaitan dengan Kimberly? Tidak bahkan orang nama Kimberly di sini. Syukur deh. Mana tahu ada jemaat baru kan, saya tidak lagi. Meminta maaf dulu sama Kimberly kalau dia ada di sini. Oke? Kita perlu rela mati yang dikasih dalam Tuhan, kehidupan lama. Everything about the old life must go. Barulah kita boleh bersatu dengan Yesus Kristus yang mengambil peranan sebagai imam tertinggi. Karena kita disatukan dengan tubuhnya. Oke? Haleluya. Karena di dalam Ruang Maha Kudus adanya Shekinah ataupun kemuliaan Tuhan dalam kepenuhan dan pernyataan. Oke? Alright. Kamu sudah mati bersama-sama Kristus dan sudah dibebaskan daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Tetapi mengapakah kamu hidup seperti orang yang masih dikuasai dunia ini? Mengapakah kamu menurut peraturan seperti berikut? Jangan siul pada waktu malam. Kalau kau masak daging mentah malam-malam, anak lembaga, kasih dia makan.